Pernah tidak kamu duduk di restoran, suasananya tenang, lalu tiba-tiba ada anak balita menangis histeris di meja sebelah, dan dalam hitungan detik, orang tuanya menyodorkan sebuah benda ajaib berbentuk persegi panjang yang menyala, lalu hening. Anak itu diam seketika, matanya terpaku pada layar. Ah, pil penenang digital. Pemandangan klasik abad 21. Jujur saja, itu efektif. Sangat efektif. Tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang sebenarnya cukup mengerikan kalau kita pikirkan lebih dalam. Kita seperti menyerahkan kunci perkembangan otak anak kita pada algoritma YouTube atau game warna-warni. Itu dia yang mau kita bedah hari ini. Rasanya ini jadi pertanyaan sejuta umat bagi orang tua milenial dan Gen Z. Kapan sebenarnya waktu yang tepat? Apakah kita terlalu paranoid atau justru kita terlalu iaks? Karena jujur saja, menghindari layar di zaman sekarang itu rasanya seperti mencoba tidak basah saat berjalan di tengah hujan badai. Mustahil kan? Betul, mustahil untuk 0%, kecuali kamu tinggal di gua. Tapi pertanyaannya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan kapan dan bagaimana. Ini bukan soal anti-teknologi, tapi soal biologi. Otak anak, terutama di masa emas 0-5 tahun, itu ibarat spons yang menyerap segalanya. Kalau yang diserap adalah cahaya biru dan gambar bergerak cepat tanpa interaksi dua arah, fondasi rumah yang sedang dibangun itu bisa retak. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Angka keramatnya berapa? Banyak yang bilang di bawah 2 tahun itu haram hukumnya alias big no. Apakah itu aturan saklek atau cuma pedoman kasar? Secara medis dan psikologis, angka 2 tahun itu bukan angka sembarangan. American Academy of Pediatrics dan WHO sepakat, anak di bawah 18 bulan hingga 2 tahun sebaiknya hindari screen time sama sekali, kecuali video call dengan keluarga. Kenapa? Karena di usia itu otak mereka butuh pengalaman 3 dimensi. Mereka butuh menyentuh tekstur kasar karpet, melempar mainan, yang bikin orang tua kesal itu, dan melihat ekspresi wajah asli. Layar itu 2 dimensi. Ketika bayi melihat bola di layar, dia tidak belajar soal gravitasi atau tekstur. Dia cuma melihat piksel berubah warna. Jadi kalau ada aplikasi yang klaimnya edukasi bayi jenius, itu sebenarnya Marketing. Itu murni marketing. Bayi tidak belajar bahasa dari layar. Mereka belajar dari tatapan mata dan respons suara ibunya. Ada riset menarik. Anak yang terlalu dini terpapar gadget cenderung punya kosakata lebih sedikit dibanding mereka yang diajak ngobrol langsung. Jadi, kalau kamu kasih HP supaya mereka pintar, ironisnya, kamu mungkin malah memperlambat kemampuan bicaranya. wah, ini tamparan keras buat yang sering kasih HP biar anak anteng makan. Tapi gini, realitanya orang tua juga manusia. Kadang kita butuh 15 menit untuk mandi atau sekadar bernapas. Kalau terpaksa banget di usia 2 sampai 5 tahun, aturannya bagaimana? Nah, di fase 2-5 tahun, aturannya melonggar sedikit. Tapi kuncinya ada di kata mendampingi. Maksimal 1 jam sehari, itu pun harus program berkualitas. Bukan video unboxing mainan yang tidak jelas, atau kartun dengan perpindahan gambar super cepat yang bikin otak overstimulasi. Dan yang paling penting, co-viewing. Co-viewing? Maksudnya nonton bareng? Tepat sekali. Jangan jadikan gadget sebagai babysitter. Duduk di sebelahnya. Kalau ada karakter beruang di layar, kamu tanya, beruangnya warna apa? Dia lagi sedih ya? Ubah pengalaman pasif jadi aktif. Jadikan itu bahan obrolan. Masalah utamanya sekarang adalah zombie mode. Anak bengong, mulut terbuka, menatap layar tanpa kedip. Itu yang merusak fokus dan rentang perhatian mereka. Itu poin yang menarik soal rentang perhatian. Aku perhatikan, anak-anak zaman sekarang, bahkan kita juga sih, kayaknya makin susah fokus baca buku atau main puzzle yang butuh kesabaran. Semuanya maunya instan, swipe dikit ganti, tap dikit ganti. Itu karena dopamin. Gadget itu mesin dopamin instan. Setiap kali ada notifikasi, warna cerah, atau suara ting, otak memproduksi hormon kesenangan. Bayangkan anak kecil yang sistem pengendalian dirinya belum tumbuh, sudah dibombardir dengan dopamin semudah itu. Akibatnya, dunia nyata jadi terasa membosankan. Main balok kayu, membosankan. Lari di taman, capek.
Mereka jadi kecanduan stimulus tinggi. Ini yang bikin tantrum meledak-ledak kalau gadgetnya diambil. Itu bukan cuma marah, itu gejala putus zat alias withdrawal. Seram juga kalau dibilang withdrawal, berarti kita sedang membesarkan generasi pecandu kalau tidak hati-hati. Tapi ada sisi lain yang sering luput. Kita bicara soal anak, tapi bagaimana dengan orang tuanya? Ini dia bagian yang paling tidak nyaman untuk dibahas. Kita sering melarang anak main HP, sambil kita sendiri scrolling media sosial di depan mereka. Ingat, anak itu peniru ulung. Mereka tidak mendengar apa yang kita perintahkan, mereka meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita mau anak punya hubungan sehat dengan teknologi, kita harus berkaca dulu. Letakkan HP-mu nak, kata ayah sambil membalas WhatsApp grup kantor. Hipokrit banget ya rasanya. Sangat. Istilahnya teknoference, gangguan teknologi dalam hubungan orang tua dan anak. Pernah lihat anak yang manggil orang tuanya berkali-kali, tapi orang tuanya cuma gumam, tanpa mengalihkan mata dari layar. Itu sinyal yang ditangkap anak adalah, aku tidak lebih penting daripada benda kotak di tanganmu itu. Itu luka batin yang dalam loh. Jadi sebenarnya mengatur screen time anak itu sama saja dengan mengatur disiplin diri kita sendiri ya. Ini bukan cuma soal melindungi mata atau otak mereka, tapi melindungi koneksi emosional antara kita dan mereka. Betul, gadget itu alat. Pisau itu alat, di tangan koki jadi masakan enak, di tangan yang salah bisa melukai. Kita harus ajarkan mereka bahwa gadget itu alat untuk mencari informasi, untuk berkarya, bukan cuma untuk dikonsumsi secara pasif. Tapi sebelum usia sekolah, sebelum usia 6 tahun, kebutuhan utama mereka adalah bermain fisik, bergerak, dan berinteraksi sosial. Gadget hanyalah pelengkap yang sangat kecil, bukan menu utama. Oke, kalau kita bicara solusi konkret. Buat pendengar yang mungkin sekarang merasa bersalah karena sudah terlanjur sering kasih gadget, apakah sudah terlambat? Dan apa langkah pertama untuk detox? Tidak ada kata terlambat. Otak anak itu plastis, bisa berubah dan beradaptasi. Langkah pertama, buat zona bebas gadget. Misalnya, meja makan dan kamar tidur adalah zona suci. Tidak ada layar saat makan, tidak ada layar 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru itu musuh tidur nyenyak, padahal hormon pertumbuhan bekerja saat tidur. Setuju, makan itu harusnya mindful, merasakan rasa makanan, bukan menelan sambil mata ke layar. Langkah kedua, tawarkan alternatif. Kamu tidak bisa cuma bilang, jangan main HP, lalu membiarkan mereka bengong. Kamu harus siap dengan mainan, buku, atau ajakan main peta umpet. Ya, itu melelahkan. Mengasuh anak tanpa gadget itu jauh lebih capek, saya akui. Tapi itu investasi. Rasa capek kamu hari ini adalah tabungan kesehatan mental mereka di masa depan. Rasa capek hari ini adalah tabungan masa depan. Itu kutipan yang bagus banget. Kadang kita lupa kalau parenting itu memang pekerjaan full-time yang menuntut kehadiran fisik dan mental. Jalan pintas seringkali menyesatkan. Dan jangan lupa, bosan itu baik. Biarkan anak merasa bosan. Jangan buru-buru kasih HP kalau mereka merengek bosan. Rasa bosan adalah pemicu kreativitas. Kalau tidak bosan, mereka tidak akan punya ide untuk bikin benteng dari bantal atau menggambar di kertas bekas. Gadget membunuh rasa bosan terlalu cepat, sehingga kreativitas tidak sempat tumbuh. Wah, ini perspektif yang sering kita lupakan. Kita takut anak rewel, padahal di balik rewel karena bosan itu ada imajinasi yang mau keluar. Persis. Jadi, kesimpulannya, gadget bukan monster, tapi dia adalah tamu yang harus kita atur jam berkunjungnya. Jangan biarkan tamu ini menguasai rumah kita, mengatur jadwal makan kita, dan menggantikan peran kita sebagai orang tua. Luar biasa. Jadi untuk para orang tua di luar sana, jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau sesekali tergelincir, tapi ingatlah untuk kembali ke jalur. Si kecil butuh wajahmu, senyummu, dan suaramu jauh lebih banyak daripada mereka butuh video 4K di YouTube. Benar, koneksi Wi-Fi memang penting, tapi koneksi hati ke hati itu yang akan membentuk siapa mereka nanti. Jangan sampai kita kehilangan momen emas itu hanya karena kita sibuk melihat kehidupan orang lain di layar kaca.
Sebuah penutup yang sangat menohok sekaligus hangat. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya malam ini saya mau simpan HP di laci dan main Lego saja sampai berantakan. Ide bagus. Hati-hati terinjak legonya. Itu lebih sakit daripada putus cinta. Hahaha, siap. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan ini bisa jadi rem kecil di tengah laju digital yang kencang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah hadir, tetaplah sadar. Sampai jumpa.